Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa dimanapun anda saja berada, kembali lagi bersama saya Husain bin Abdul Aziz bin Agil dalam podcast Tanya Habib yang tayang di YouTube Maktabah Tarim Al-Ghanna di setiap 10 hari terakhir, atau lebih tepatnya di malam-malam genap di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, di mana dalam obrolan kita di dalam podcast Tanya Habib ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membahas mengenai perkara-perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan agama, demi untuk mudah memahamkan daripada para pemirsa sekalian. Dalam podcast saya atau dalam pembicaraan kita pada malam hari ini, saya perkenalkan dan persilahkan Sayyid Usamah bin Zaid bin Syekh Abu Bakar. Ahlan wa sahlan Habib. Hayyakumullah. Kif halukum? Khair, sehat. Alhamdulillah, tayyibin. Kif ramadanukum? Khawatim mubarak. Ya Rab, amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, untuk diketahui sedikit oleh para pemirsa bahwasanya podcast kita ini, podcast Tanya Habib ini tayang terakhir pada tanggal atau pada malam 28 Ramadan 1445 Hijriah. Artinya kita terakhir tayang ini Bib, sudah 1 tahun yang lalu. Kita ketemu lagi di tahun Ramadan 1446 Hijriah, dan tentunya kita sekarang sudah berada di penghujung daripada Ramadan. Tentunya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang makbulah. Amin. Semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Habib. Naam. Sudah 1 tahun ini. Masya tentunya Allah. Banyak waktu yang tidak terasa. Pasti tidak terasa sekali, dan banyak hal yang kita lalui. Namun ya Ramadan memang senantiasa terus datang ya. Dan kita yang hadir alhamdulillah ya, diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat ketemu dengan bulan suci Ramadan. Namun ada satu pertanyaan penting Habib. Apa kiranya yang bisa menjadikan kita untuk bisa lebih semangat lagi amal di Ramadan? Apa kira-kira Habib? Nah, alhamdulillah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana juga antum di bulan Ramadan kita tidak terasa. Betul. Di bulan Ramadan kayaknya belum 1 tahun. Betul. Kalau tadi dikatakan podcast terakhir 28 malam 28 Ramadan ya. Nah, sekarang seolah-olah mungkin 3 bulan yang lalu rasanya kita duduk di majelis seperti ini dengan tujuan kita membahas sedikit majelis ilmu, majelis di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Yang sebagaimana tadi juga dikatakan bagaimana kita meningkatkan ya. Amalan kita khususnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Karena amalan kita dari awal Ramadan, baik itu malam pertama, kedua, ketiga sehingga kita sampai pertengahan Ramadan, jikalau amalan tersebut tidak bisa membuat kita terus bersemangat, maka amalan tersebut bisa dikatakan amalan yang mungkin jauh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala kita mengikuti daripada syariatnya baginda Rasulullah SAW di dalam amaliyah kita, ibadah kita, dan sesuai tuntunan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, itulah yang akan menarik daripada amaliyah kita untuk terus bersemangat, untuk meningkatkan daripada semangat kita, sehingga dikatakan juga oleh para ulama, kalau misalkan kita di dalam ibadah, di dalam sholat, puasa, kan ada rukun-rukunnya itu. Kalau satu tidak bisa kita lakukan, sah apa enggak ibadah itu? Jelas. Rukun sholat 13, satu yang ditinggalkan sengaja, jelas, ditinggalkan tidak sah. Nah, sehingga pasti
tidak akan makbul. Kalau tidak sah ya tidak ada apa namanya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membuat amalan itu timbangannya lebih besar adalah sejauh mana kita mempraktekkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW di dalam ibadah tersebut. Sehingga itu juga menjadi penyebab kita akan semangat untuk terus istiqomah sampai akhir Ramadan di dalam baik itu sholat tarawih kita. Sholat tarawih kan sholat juga. Ini kan sering jadi problem memang dan umum lah di masyarakat ya begitu. Awal Ramadan, masya Allah masjid full. Nah, begitu berjalan ke tengah sampai di akhir sudah selesai lah dia. Nah itu yang pingin diketahui adalah bagaimana agar kita ini bisa menjadi lebih bersemangat lagi di dalam menjalankan ibadah itu sendiri. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa wudhu itu punya rukun, 6 rukun wudhu. Tapi ada sunnah, salah satu sunnah di situ membasuh telinga. Bahkan sebagian ahli tasawuf memberikan sunnahnya bukan hanya 3 kali, sampai 15 kali membasuh telinga. Itu untuk menyemangati kita di dalam wudhu. Bahkan dikatakan seperti tadi yang kita sebutkan bahwa amaliyah kita akan terus supaya bisa tetap istiqomah kalau cuma yang syaratnya atau rukunnya saja yang kita lakukan tanpa menyertai ada sunnah-sunnah di dalamnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mungkin kita akan nanti drop untuk melakukan amal tersebut. Sehingga apa namanya, amalan tersebut nanti dia akan setelah drop dia akan mengurang sehingga dia tidak masuk daripada amalan yang mutakabbalah. Jadi memang ternyata faktor semangat atau tidak semangat itu ya kita sendiri memang bahwa kita beramal tidak dengan sunnah atau kita beramal kita tidak meremehkan dengan cara syariat. Atau meremehkan daripada sunnah. Itu bahkan, yang bikin akhirnya kita drop sendiri beramal gitu. Bahkan dikatakan salah satu hadisnya Rasulullah SAW, laula an asyukka ala ummati. Rasulullah berat mau memerintahkan siwak ini kepada umatnya. Kalau dia tidak berat akan menjadi wajib siwak, menjadi rukun sholat, menjadi rukun wudu. Tapi karena berat Rasulullah ya sudah jadi sunnah saja. Tapi tatkala seorang yang beriman yang ingin amaliyahnya terus meningkat, diamalkan itu dengan tuntunan Rasulullah SAW, dia akan tertarik untuk nikmat dalam wudu, nikmat di dalam mengambil air wudu, mengambil daripada ibadah-ibadah yang lain seperti sholat tarawih, menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir khususnya. Ini dengan bagaimana dia menarik daripada sunnah. Bahkan dikatakan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh sering menyebutkan bahwa menghidupkan atau mengamalkan sunnah itu adalah termasuk daripada alamat hati yang selamat, bersih, hati yang selamat. Tapi meremehkan dan tidak mau melakukan sunnah itu alamat daripada hati yang jauh daripada kesempurnaan daripada hati tersebut untuk dia tertarik di dalam amaliyah beribadah. Jadi ya memang ternyata bahwasanya penyemangat kita di dalam menjalankan ibadah, di dalam menjalankan kebaikan ya memang harus dilaksanakan dengan cara yang benar, ya pastinya begitu kan, cara yang benar, ya rukun-rukun sudah pasti. Dan juga seperti yang Habib tadi sampaikan bahwa harus juga dibarengi dengan sunnah-sunnah yang dapat menopang daripada dzauq sehingga amalan itu terasa manisnya kan, kurang lebih seperti itu dia kan. Ya, dia bisa terasa karena manisnya. Karena kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pintunya cuma satu yaitu Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita dengar sebagian ada kisah yang orang yang baru masuk Islam sebagian ikhwan kita mu'allaf, dan sebagian mereka masuk Islamnya itu bukan karena hidayah, karena ya mungkin teman-temannya masuk Islam, dia tertarik masuk Islam. Teman-temannya yang nakal masuk Islam, dia kepingin masuk Islam. Ada yang kisah seperti itu di sebagian negara. Bahkan dia katakan saya ini dulu masuk Islamnya bukan karena hidayah. Setelah dia bilang seperti itu, dia berangkat ke Mekah, dia tidak mendapatkan kenikmatan sebagaimana teman-temannya mendapatkan kenikmatan. Ternyata pertama nikmat dia dapat nikmat itu adalah tatkala dia melihat kubahnya Rasulullah SAW. Jadi tidak ada penyampai di Ka'bah kecuali
lalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam ibadah kita, tatkala kita ingin pertama supaya kita istiqomah di dalam ibadah, ya kita berusaha memperbaiki yang wajib-wajib tadi itu, syarat-syarat, rukun-rukun itu benar-benar kita perhatikan sehingga sah. Secara zahir sah dulu ibadah kita. Barulah kita mencoba supaya asyik di dalam, senang di dalam ibadah itu untuk menyelipkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW sehingga terasa nikmat dan nantinya akan tertarik kita dengan sunnah-sunnah tadi untuk istiqomah dan senang beramal di dalam ibadah kita. Masya Allah, ini luar biasa ini, ternyata kunci daripada kelanggengan atau keistiqomahan dalam beramal ya salah satunya adalah dengan cara dan sunnah yang telah dianjurkan dan diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tayyib Habib, berikutnya juga mungkin yang sering menjadi pertanyaan juga bagi kami, selain bagaimana untuk mengukuhkan dan mengistiqomahkan sebuah amalan, sekarang kan kita ini berada di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir, sebagaimana sudah diketahui umum, seluruh kaum muslimin mengetahui bahwa di antara malam-malam 10 hari terakhir ini, terutama di malam yang ganjil ini, disisipkan atau diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam mengisi waktu-waktu tersebut? Menumbuhkan ghirah lah mungkin, atau bagaimana gitu untuk dia bisa mengisi, karena umum sekarang 10 hari terakhir Habib, orang rata-rata di mall. Ya ima dia di toko, dia di mall, dia sudah pikir THR, dia sudah pikir baju, fikir amal, fikir iman itu agak sedikit. Nah ini bagaimana untuk bisa menimbulkan kerisauan pada kaum muslimin, kepada kita, kepada seluruh kaum muslimin agar mereka mau beramal. Di situ tadi kita di doanya Al Habib Umar bin Sofi As-Segaf, di dalam doa setelah tarawih, beliau menyelipkan doa khusus Allahumma ja'al akhir akbar hambana. Apa di situ dikatakan wala taj'alid dunya akbar hammina. Nah, jadi pikiran kita dunia. Memang itu yang membuat sebagaimana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan dunia ini adalah anak perempuan akhirat. Nah, tatkala itu yang sudah mengisi hati kita, tidak mungkin akhirat akan mengisi. Nah, ini daripada bagaimana kita di 10 malam terakhir, karena fadilahnya besar. Fadilahnya di malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini, di dalamnya oleh para ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Kesempatan bagi kita untuk mengambil daripada keberkahannya, karena Rasulullah SAW sendiri yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ngeluh baginda Rasulullah SAW umat-umat sebelumnya ibadahnya panjang. Sedangkan umurnya umatnya Rasulullah nanti 60-70 tahun. Gimana mau bisa setara dengan umat-umat sebelumnya di dalam ibadahnya? Nah, sehingga diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Lailatul Qadar. Tatkala kita menyia-nyiakan waktu kita di malam-malam 10 ini, di malam-malam 10 malam terakhir atau malam Lailatul Qadar, kita sibuk dengan dunia. Kita sibuk, kalau bahkan ada yang viral itu viral di Instagram kalau tidak salah. Barang siapa yang belum menikah di malam Lailatul Qadar maka dia seolah-olah belum menikah 1000 bulan. Sendirian jomblo 1000. Iya. Nah, begitu juga tatkala dia malam Lailatul Qadar dia di mall tadi misalkan. Ya rugi. Salah satu kerugian. Bahkan itu bisa menjadi penyebab tahun kita, karena para ulama sudah sepakat bahwa kunci kebaikan kita di setiap tahun adalah di bulan Ramadan. Dan kunci kebaikan kita di bulan Ramadan adalah di 10 malam terakhir. Dan 10 malam terakhir itu adalah di dalamnya Lailatul Qadar. Itulah yang menentukan juga daripada tahun kita, bagaimana amaliyah kita dan diujinya seorang hamba untuk bagaimana amalnya
menjadi amalan mutakabbalan juga, itu di malam Lailatul Qadar. Sebagian solihin mengatakan seperti itu. Karena apa? Sebagian mereka kaum solihin mengatakan indana Lailatul Qadar kullal lailah Lailatul Qadar. Setiap malam sepanjang tahun itu Lailatul Qadar. Amaliyahnya enggak terputus. Karena amalannya enggak putus. Mereka pasti sholat malam terus. Pasti sudah dapat. Iya. Jadi mereka pasti dapat. Tapi di sini kalau misalkan satu orang lalai dia di malam Lailatul Qadar itu. Dibuat lalai. Alamat sepanjang tahun itu dia amaliyahnya memang lalai. Mungkin bisa dikatakan bukan menjadi amalan mutakabbalan gitu. Jadi semoga kita mendapatkan di 10 malam terakhir ini mengisi waktu-waktu kita dengan amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan fadilahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya Rabb, amin amin. Nah, ini yang harus juga menjadi perhatian ya kepada kita semua, kepada para pemirsa, pada para penonton, bahwasanya yang menjadi masalah itu adalah ya kalau mau pergi ke mall, pergi aja ke mall gitu loh. Ini enggak jadi sebuah masalah ini kalau pandangan Anda pribadi ya. Tapi yang menjadi benar-benar sebuah masalah itu tarik mall. Yang menjadi sebuah masalah itu adalah ketika dia setiap malam di kesia-siaan tersebut. Ya enggak usah kita sebut pergi ke mall, kemanapun saja lah. Ya, kalau dia satu malam, ya itu pun saja sudah tergolong merugi gitu kan. Apalagi kalau dia ini terus sepanjang malam dia berada dalam kesia-siaan. Nah, jadi yang harus dihadirkan, kalau mungkin menurut pandangan Anda juga, bahwa yang harus dihadirkan di dalam diri setiap orang yang beriman, menghadirkan daripada kebesaran dan keagungan bulan yang mulia ini gitu, dan juga malam yang mulia ini dan anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, kita dari tadi Habib sebut Lailatul Qadar, mungkin bisa antum jabarkan kepada kita sedikit saja fadail, keutamaan dan mungkin aqwalul ulama, aqwalus sahabat tentang Lailatul Qadar gitu. Apa Lailatul Qadar? Definisi daripada Lailatul Qadar ini sudah kita tahu. Kalau Al-Qadar maksudnya kenapa dinamakan Al-Qadar, karena dimuliakan azim oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya permintaan Rasulullah SAW tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian ulama mengatakan karena kadar daripada amaliyah seorang hamba umatnya Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, sehingga dinamakan Al-Qadar. Qadar. Jadi bahkan dikatakan setiap orang yang menghidupkan malamnya, kalau di 10 malam terakhir tadi, kalau dia mau aman, kalau kita kan sibuk-sibuk cari kapan Lailatul Qadar, kaulnya ulama ini seperti ini, kalau masuknya Ramadan malam ini, sampai kita cuma menghidupkan cuma 1 malam saja, sehingga 10 malam terakhir yang lain kita anggap biasa. Kayak kalau malam ganjil bertemu dengan malam Jumat, maka itu ahra yakun Lailatul Qadar. Akhirnya dia cuma malam itu saja istilahnya itu cuma kan ulama, tapi sebagian masyayikh kita seperti Habib Salim Syatiri juga menyebutkan jangan sampai kita mencari itu hanya terus untuk kita melemahkan amal kita di malam-malam ini. Itu juga yang saya jadi masalah. Boleh kita mencari hanya untuk meningkatkan daripada amal kita. Jangan sampai ini ada malam Lailatul Qadar malam 21 malam Jumat sudah kita ibadah. Sisanya malam tidur sepanjang. Itu sering jadi masalah. Ini bahkan dikatakan seperti tadi kita sebutkan, sebagian masyayikh kita mengatakan kabulnya amal atau kabulnya ziarah kita, seperti Habib Ali Masyhur sering mengulang-ulang itu, diambil dari qaulnya Habib Abdurrahman Masyhur Sahibul Bughiyah, kalau kabulnya ziarah kita, kabulnya Lailatul Qadar kita, kan kita punya amalan untuk malam Lailatul Qadar. Apakah kalau di amalan itu mutakabbalan, amalan diterima di malam Lailatul Qadar, maka kita dapatkan fadilahnya kan lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi setelah malam Lailatul Qadar, setelah kita beribadah, misalkan kita apakah diterima atau tidak, lihat malam setelahnya. Lihat setelah keluar daripada Ramadan,
Jangan seperti Jadi, yang tadi kama badakum ta'udun. Jadi efek daripada Lailatul Qadar itu sendiri akan terus Jadi bukan efek hanya efek pahala 1000 daripada bulan amalnya kabul seseorang pergi haji, pergi umrah atau pergi ke suatu ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamatnya kabulnya itu paling kuat adalah tatkala kita setelah berziarah kita akan merasa kenikmatan dan akan merasakan daripada peningkatan amal. Ya artinya itu dia kan efek daripada Lailatul Qadar itu bukan hanya di malam itu saja dia dapat pahala lebih daripada 1000 bulan khalas bukrah terus dia jadi ahlul maksiyah lagi wal'iyadzubillah, bukan seperti itu. Jadi memang efek daripada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ya memang dia akan mendapatkan terus petunjuk, hidayah, kebaikan yang terus dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita sebutkan juga amalan seseorang tatkala dia melakukannya kemudian meningkat, atau misalkan dia di malam Lailatul Qadar dia bermaksiat. Nah, itu dia. Itu ini yang orang sering sangat tidak paham atau tidak ngerti. Orang kira bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan khalas. Kalau buat baik dapat pahala lebih dari 1000 bulan, kalau maksiat ya sudah enggak. Orang tidak paham dia bagaimana bahayanya orang yang maksiat di karena para Qadar. fuqaha mengatakan seperti salat kita di Ka'bah, di Haram. Bahkan Syed Muhammad Al-Maliki juga punya bahas di situ, bukan masjid saja. Jadi haram semua itu adalah dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Satu tasbih dilipat gandakan. Dijawab oleh sebagian fuqaha ya karena mereka para fuqaha mengatakan kalau seperti itu fadilahnya maka maksiat di tempat itu 100.000 kali maksiat. Begitu juga suatu tempat atau suatu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita gunakan untuk yang baik dilipat gandakan. Begitu juga tatkala kita bermaksiat maka di tempat atau di waktu itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang wal'iyadzubillah yang menjadi suatu hal yang berbahaya ya bagi kita semua. Jangan sampai kita na'udzubillah menjadi orang-orang yang menghidupkan malam-malam yang agung ini, malam-malam yang begitu luar biasa ini dengan perkara-perkara yang mengundang murka Allah. Sehingga nanti ini na'udzubillah kalau kita melakukan perkara atau ada orang yang melakukan perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang yang dimurkai lebih daripada 1000 bulan. Sama juga dengan seperti dia kalau dia melakukan amal yang baik, amal yang saleh, maka dia akan mendapatkan nilai ketaatan lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin terakhir Habib, kalau ada nasihat, ya ada satu nasihat mungkin dari aqwalul ulama atau dari antum pribadi juga tidak menjadi sebuah masalah untuk kita bisa lagi istiqamah dan giat lagi beramal di awakhir daripada bulan suci Ramadan. Yang pertama, tatkala kita ingin beramal tadi, kita tingkatkan daripada memperbanyak khususnya doa untuk diri kita. Bahkan tatkala kita sudah doakan diri kita, kita selalu meminta doa kepada setiap orang untuk diperbaiki daripada amal kita. Aslahal hal itu dianjurkan kita untuk meminta doa. Itu yang pertama mungkin penting dan banyak mungkin ditinggalkan oleh seseorang, untuk setiap yang dia jumpai khususnya di 10 malam terakhir ini, di malam-malam Ramadan, meminta doa kepada setiap yang dia jumpai, baik itu orang tua, baik itu orang bahkan ini anak. Jarang sekali ini ada orang lakuin. Ini doa karena apa? Karena doa diri kita untuk kita ya mungkin tidak mustajab. Karena dikatakan oleh Imam Al-Haddad di Fusul Ilmiah juga menyebutkan kita meminta doa kepada saudara muslim kita, karena doanya untuk kita itu lebih cepat diijabah. Walaupun dia untuk dirinya juga untuk susah dirinya diterima. belum tentu dia diijabah. Oleh karena itu pertama untuk kita istiqamah, untuk kita ini kita minta doa. Karena orang-orang soleh terdahulu kita lihat juga di kota Tarim mereka mencari orang-orang sambil minta doa, doakan saya. Yaitu dengan doa, saling mendoakan ini lebih cepat untuk diijabah dan mendapatkan daripada amalan tersebut bisa kita amalkan dengan istiqamah.
Begitu juga amalan yang kita mau tingkatkan, jangan langsung kepingin apa bahasanya menggebu-gebu Iya. di dalam Nah, amal. ini Nah, orang datang awal Ramadan, langsung buat amalan ini buat amalan juga itu. akan bisa susah untuk bisa kita istiqomah. Ya. Setelah pertama tadi doa, kemudian yang kedua bagaimana kita berusaha mengamalkan sesuatu yang kecil dulu. Ya. Jangan langsung Step by step. Iya, langsung lompat langsung 3 lantai langsung 3 Iya, 3 anak tingkat, tangga. 3 anak tangga. Maka yang bisa dulu baca 10 juz langsung ini kan jauh. Nanti berkurang. Iya. Sampai nanti setelah malam nuzul Quran, Al-Qur'annya masuk lemari lagi. Masuk lemari, selesai sudah. Selesai. Nah, ini yang bahaya. Yang kedua adalah bagaimana kita amalnya dengan sedikit tapi bisa istiqomah, dan itu nanti diselipin daripada tuntunannya Rasulullah SAW sehingga kita akan meningkat daripada amal tersebut. Baru yang terakhir yang ketiga, sebenarnya masih banyak, cuma yang ketiga ini yang penting, 3 poin yang penting. Setelah pertama kita minta doa, kita minta keistiqomahan itu khususnya di malam-malam, karena Allah Subhanahu wa taala membukakan daripada ijabah. Bahkan di situ ada hadis di 10 malam terakhir itu dikatakan naumul abd ibadah. Tidurnya bernilai ibadah. Selagi dia tidurnya tidak bermaksiat. Iya, betul. Wasukut bitasbih. Diamnya dan di dalam tidak keadaan bermaksiat butuh tasbih. Bernilai tasbih. Bagaimana doanya? Mustajab pasti. Baru yang kedua tadi adalah bagaimana sedikit demi sedikit kita mencoba amalkan, jangan terlalu menggebu-gebu. Nah, baru yang terakhir yang ketiga yang penting juga, bahwa bagaimana supaya kita istiqomah adalah tatkala kita melakukan sesuatu tadi itu untuk kita merasa belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tamak di dalam beramal terus kalau kita ini alhamdulillah saya sudah baca 1 juz, alhamdulillah sudah khatam, terus dia ingat yang sudah itu dia ingat, maka ini mengingat sesuatu itu akan melemahkan amal. Tapi kalau yang jeleknya yang dia ingat itu akan menguatkan amal. Jadi dia harus menghadirkan bahwa amalnya itu belum tentu diterima, terus dia ingat bahwa dosa-dosanya banyak sehingga dia harus tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Walaupun dia kecil kayak misalnya saya sudah kecil ini alhamdulillah. Dia ingat terus. Jangan sampai mengingat merasa belum diterima itu tadi. Betul. Dan merasa yang harus diingat kata sebagian ulama adalah tatkala kita mengingat yang salah-salah itu kita ingat. Sehingga kita terus akan memperbaiki yang kecil tadi. Betul. Wallahu a'lam, itu saja. 3 poin mungkin untuk kita bagaimana di dalam amalan bisa istiqomah dan bisa nantinya meningkat dan kita merasa senang, asyik, atau merasa bisa asyik ya, senang sendiri lah. Itu senang. Karena puas. Puas. Di dalam amal. Karena al-iman juga kan halawah, manisan itu kan macam-macam rasanya. Begitu juga di dalam amal, di dalam ibadah kita akan merasakan daripada hal-hal tadi itu. Insyaallah taala semoga semua kita diberikan daripada keberkahan bulan Ramadan. Dari awal Ramadan kita dapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di 10 kedua kita dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga malam-malam 10 malam terakhir ini sehingga kita tercatat orang-orang yang mendapatkan itqan minan nar, terbebas dari api neraka dan dihapus daripada nama-nama kita di atas pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat kita menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair kepada Sayyid Usamah bin Zaid bin Syekh Abu Bakar atas penjelasan antum ini, masyaallah luar biasa. Kita telah istifadah banyak hal yang mengenai Lailatul Qadar dan bagaimana 10 malam. 10 malam terakhir, dan bagaimana usaha kita di dalam mengekalkan amalan itu sendiri agar kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan barokah dan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang berbahagia, kita jumpa lagi pada podcast Tanya Habib di pertemuan atau di perjumpaan yang akan datang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.